18 sore 1. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah berkenan untuk hadir pada kegiatan saya pada hari ini, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Nofri Karlianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 18 Sore 1 Kabupaten Pelalawan. Baiklah, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya ingin meminta sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 18. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, Majelis Guru beserta staf SDN 018 Sore 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan Ibu Nofri Karlianti. Dan selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara ini tentang budaya positif. Ya, di sekolah kita ini sudah melaksanakan disiplin positif, di mana disiplin positif yang kita lakukan seperti halnya masuk pada tepat pada waktunya. Misalnya kita mungkin masuk jam 7.30. Bapak Ibu di sini sudah datang jam 7, kadang lewat 15 sudah ramai di sini. Itu termasuk positif yang diambil ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Sebelum masuk ke lonceng berbunyi, guru-guru dan anak-anak sudah bersiap-siap. Oh, saya akan masuk ke sekolah, tapi sebelum itu kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan budaya-budaya positif. Nah, ini juga termasuk dengan kegiatan disiplin positif. Nah, kemudian juga mungkin masalah berpakaian, itu juga termasuk disiplin positif. Ketika mungkin di dalam kelas membuat kesepakatan kelas, itu termasuk disiplin positif. Jadi istilahnya disiplin positif yang kita lakukan ini akan berdampak efek terhadap sekolah kita yang lumayan bagus ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau memang diartikan capek, memang capek, tapi kita ambil positifnya. Apapun yang kita lakukan ini merupakan hal-hal yang positif. Dan ini untuk budaya positif ataupun disiplin positif ini juga ada di PMM kita. Rasa saya ini untuk Bapak Ibu sudah banyak mengisinya, karena kegiatan budaya positif itu memang kegiatan nyata yang kita laksanakan sehari-hari di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, mungkin saya berharap ke depannya Bapak Ibu, mari kita tetap budayakan hal-hal seperti ini ya, agar sekolah kita tetap menjadi sekolah yang bermutu, berkualitas, dan dapat dipercaya di Kecamatan Pangkalan Kuras. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Harapan saya kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama bekerja sama, mari kita bersatu dalam meningkatkan prestasi-prestasi sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 18 Sore 1. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman saya tentang budaya positif. Nah, sebelum memasuki pada materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kita sudah sering kan mendengar kata-kata budaya positif ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau mendengar kata-kata budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Hal yang baik-baik. Hal yang baik-baik. Apalagi Bu? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Sama Bu ini? Sama. Ada lagi yang lain? Kerja
kerjasama, ya. Semuanya itu termasuk budaya positif. Nah, lanjut. Nah, sebelum. Di sini ada konsep inti budaya positif ya Bapak Ibu. Ada 8 budaya positif, konsep inti tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Inilah nantinya yang akan saya paparkan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian. Masuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada kurikulum Merdeka kita mendengar ada pembelajaran yang berpusat pada guru, yang kedua pembelajaran berpusat pada murid. Nah, saya ingin bertanya lagi Bapak Ibu saat sekarang ini menggunakan yang pembelajaran pada guru kah atau pembelajaran pada murid? Pada murid, ya. Karena pembelajaran pada murid ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ya Bapak Ibu ya, yang berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Nah, tujuannya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita tuju ke depannya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah nantinya yang akan kita tuju pada pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya Bapak Ibu ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, kita melakukan disiplin positif agar anak itu tidak hanya takut pada ancaman, tidak hanya takut pada hukuman, atau mengharapkan imbalan saja ya Bapak Ibu ya. Itu harus terciptanya motivasi intrinsik pada peserta didik. Disiplin positif ini juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif ini itu bisa mengontrol diri kita, apa-apa yang harus kita lakukan atau hal-hal baik apa yang harus kita lakukan. Kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini akan kita lebih dalam lagi nantinya pada slide selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Ini saya ambil contoh ada 2 nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Misalnya nih, profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan di awal tadi, itu termasuk nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan yang kedua ada dari institusi Ibu Family Years Program atau PYP. Itu nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, mandiri, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini semua merupakan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang akan kita cari atau kita tumbuhkan pada peserta didik kita. Saudara. Nah, selanjutnya masuk pada materi kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu kita ini memiliki kebutuhan dasar ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
manusia yang harus kita penuhi. Pertama, bertahan hidup seperti makan, minum, mempunyai tempat tinggal, pakaian, itu merupakan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jika diberi kasih sayang, misalnya nih dalam pembelajaran, ada anak yang kadang tuh kelihatannya tidak bisa ikut dalam pembelajaran kita kan, pasti ada kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita seharusnya sebagai guru harus ini dulu, kita perhatikan dulu anak tersebut, bisa kita panggil secara pribadi, tanyakan apa yang menyebabkan anak tersebut tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Bisa jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya ini tidak terpenuhi. Nah, yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini contohnya kayak penghargaan, prestasi. Nah, kan kadang ada tuh anak yang sering sekali, bu saya, pasti dia terus. Itu menunjukkan kalau anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini kita bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, termasuk peserta didik Bapak Ibu. Peserta didik kita pasti kadang dengan pembelajaran kita yang hanya ceramah saja, mereka pasti bosan. Nah, di sini kita berikan kebutuhan dasar mereka, yaitu kebebasan. Kita bawa mereka keluar, kita buat media-media yang menarik sehingga mereka akan lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Yang kelima, kesenangan, yaitu mereka bisa merasakan senang dimanapun mereka berada. Ini bukan hanya untuk kebutuhan dasar peserta didik, ini semua kita Bapak Ibu, termasuk kitanya sendiri juga pasti ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Gitu. Nah, selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari kenyamanan dan hukuman. Ini kadang-kadang ada terjadi ya Bapak Ibu ya. Kadang ini anak muridnya bisa misalnya nih takut dikasih hukuman sama gurunya, terpaksa mengerjakan PR, terpaksa memungut sampah karena mereka takut dihukum sebenarnya. Ya kan? Ada tuh anak-anak seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Contohnya Bapak Ibu, misalnya nih kita bilang, nanti anak ibu yang bisa menjawab, ibu kasih misalnya bintang. Nah, pasti mereka berebut-rebut tuh untuk menjawab pertanyaan dari kita. Ternyata itu merupakan motivasi perilaku yang untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Yang dua ini termasuk motivasi eksternal, sedangkan yang satu ini termasuk motivasi internal dari diri dia sendiri. Dia ingin menghargai diri dia sendiri, dia tidak mengharapkan imbalan, tidak takut yang namanya hukuman, tapi dia mengerjakan sesuatu itu dari dia sendiri, niat dia sendiri gitu. Lanjut Bu Dara. Nah, ini sebaiknya kita sebagai seorang guru hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan kepada peserta didik agar motivasi eksternalnya lebih berkurang dan motivasi internalnya lebih banyak lagi dari peserta didik. Nah, lanjut 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kasus yang saya berikan di sini, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini ada ya, terjadi di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Hampir setiap hari Seninnya ada. Nah, ini sebagai penghukum kita bisa
kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi kita buat dia merasa bersalah melakukan kesalahan itu. Nah, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini beberapa contoh pernyataan atau perkataan kita kepada peserta didik itu sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau, pernyataan yang bisa kita berikan yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai, kamu beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Ini merupakan pernyataan sebagai posisi kita yaitu sebagai pemantau. Lanjut. Nah, yang kelima sebagai manajer. Pernyataannya yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Sebaiknya kita sebagai seorang guru, posisi manajer inilah yang harus kita lakukan atau kita ambil. Karena yang 4 posisi tadi itu ada dampak negatifnya untuk peserta didik. Sebenarnya ini ada juga ya Bapak Ibu ya, tapi lebih idealnya posisi manajer inilah yang bisa kita terapkan. Nah, guru di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusinya. Di sini nanti kita berbicara, berdiskusi, kita panggil muridnya, kita diskusikan kenapa anak ini bisa melakukan kesalahan tersebut. Dari sinilah di posisi manajer lah nantinya kita akan menemukan solusi tersebut. Anak yang akan menemukan, kita akan memberikan penguatan terhadap solusi tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi apa Bapak Ibu? Rasa bersalah atau apa lagi? Ada yang lain? Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, rasa bersalah, penghukum, apa Bapak Ibu? Ya, tadi Bu Gaya telah menjawab pembuat rasa bersalah. Ya, ini bisa dimasukkan dalam pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa Bapak Ibu? Penghukum. Ya, penghukum. Bagus. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lanjut Saudara. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Teman. Iya, ini termasuk teman apanya ya posisinya. Nah, ini yang kelima, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Posisi kita ya, Madam. Ya, pemantau. Nah, kita masuk pada materi keyakinan kelas. Seperti yang telah disinggung sama Ibu Kepala Sekolah tadi, budaya positif itu termasuk keyakinan kelas. Ini dia. Nah, sekarang saya bertanya lagi Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kita pasti, apalagi saya sendiri gitu, saya lebih mengerti tentang peraturan kelas. Baru sekarang saya tahu adanya keyakinan kelas. Kenapa ya Ibu? Karena dibuat secara kesepakatan bersama. Karena adanya kesepakatan bersama. Ada lagi? Kalau perkataan seperti ini sudah termasuk seperti hukuman. Seperti hukuman ya Ibu ya. Iya. Nah, kita lebih apakan ke sini ya. Nah, keyakinan kelas, kita itu sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini tidak usah perkataan yang
susah-susah ya Bapak Ibu ya. Misalnya harus datang tepat waktu, itu udah termasuk keyakinan kelas. Nah, lanjut. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Tujuan kita melakukan tahap-tahap berikut ini yaitu untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri nantinya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini dia Bapak Ibu yang bisa kita tanyakan kepada anak atau kita lakukan pada anak. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus, ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini merupakan perkataan kita dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku manusia berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Salah satu perkataan yang bisa kita berikan kepada murid yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bisa kita terapkan atau kita lakukan kepada murid saat murid tersebut melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, Bapak Ibu. Nah, di sini apa keyakinan kelas? Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas kita bisa menanyakan kepada anak tersebut, apa keyakinan kelas kita, Nak? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama? Bisa kita tanyakan. Jadi, keyakinan kelas kita buat secara bersama, nantinya kalau dia melanggar, kita bisa menanyakan ini kepada anak tersebut. Apakah sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat atau belum? Bisa kita tanyakan di tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, dari 5 kunci budaya positif tadi yaitu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, di kelas, tetapi juga di rumah, sehingga akan terbentuk karakter anak yang baik saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan dimanapun mereka berada, dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab serta mandiri nantinya. Terima kasih pemaparan dari saya, dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktunya ya Bapak Ibu ya. Ini termasuk tugas saya di program guru penggerak yang harus saya laksanakan, yaitu memaparkan sedikit pemahaman saya tentang budaya positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Naila, tadi Ibu mendengar nih kata guru pikirnya Naila sering terlambat ya Nak? Iya, sudah berapa kali Nak? Sudah 3 kali Bu. Sudah 3 kali. Nah, kalau sering terlambat itu
termasuk kesalahan tidak? Iya Bu. Iya betul. Nah, kesalahan itu nggak apa-apa ya nak ya. Yang penting kita berusaha untuk memperbaikinya ya Nay. Setuju Nay? Setuju. Kita cari solusinya bersama-sama ya Nay. Iya Bu. Iya. Gini, Naila kan sering terlambat nih. Pasti punya alasannya. Kenapa Naila sering terlambat nak? Soalnya Nek suka begadang dan nonton TV Bu. Oh, suka begadang dan nonton TV ya. Nah, Naila tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Tahu. Nah, kalau sering terlambat datang ke sekolah itu sesuai tidak sama keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Oke. Nah, kira-kira nih keyakinan kelas apa yang sudah Naila langgar? Kalau disiplin Bu. Disiplin, ya bagus ya. Keyakinan kelas kita yang disiplin. Menurut Naila, disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena bisa menghabiskan waktu. Iya, karena bisa menghargai waktu ya. Menghargai waktu sangat penting dan kita bisa mengatur waktu kita. Pekerjaan kita juga tidak menumpuk. Setelah itu kita bisa melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal karena sering terlambat Bu. Saya minta maaf Bu. Iya, baiklah Naila. Sikap Naila sudah sangat baik karena sudah meminta maaf. Kira-kira nih, apa solusinya agar Naila tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat biar saya datangnya lebih cepat. Oke, akan tidur lebih cepat lagi. Nantinya akan datang lebih cepat lagi ya Naya. Oke, Naila sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat. Setelah ini ibu akan bekerja sama orang tua Naila dan mudah-mudahan Naila tidak terlambat lagi ya. Ya Bu, saya terima kasih. Ya, sudah terima kasih apa? Saya terima kasih karena Ibu sudah menjelaskan gimana kesalahan saya. Iya, bagus, nggak apa-apa ya nak ya. Untuk kira-kira nih, kapan Naila bisa melaksanakan atau memperbaiki kesalahan Naila? Insya Allah besok Bu. Oke, insya Allah besok ya. Janji? Janji Bu. Oke, tos dulu. Oke, terima kasih Naila. Ibu, Ibu Musang sudah istirahat? Sudah Bu. Sudah. Musang tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Enggak tahu. Nah, gini ya Musang ya. Tadi pas jam pelajaran Ibu melihat Musang mengambil krayonnya Haji, benar? Betul. Kenapa Musang mengambil krayon Haji? Nah, karena mau pakai. Nah, kalau mengambil barang orang lain tanpa izin itu salah atau benar? Salah. Ya, salah ya. Berbuat kesalahan itu sangat manusiawi ya, nak ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Nah, nih, Ibu tidak akan memarahi Mustan, tidak akan menghakimi Mustan. Ibu akan mencarikan solusinya untuk Mustan ya nak ya. Nah, kira-kira Mustan itu mengapa mengambil krayonnya Haji tadi? Karena nggak bawa krayon. Karena nggak bawa krayon. Kenapa nggak bawa krayonnya nak? Karena tadi terlambat bangun jadi buru-buru ke sekolah. Oh, jadi Mustan tadi itu terlambat bangun dan buru-buru datang ke sekolah. Nah, Mustan masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang pernah kita sepakati? Ingat Bu. Kalau ingat, coba sebutkan salah satunya apa? Kita harus minta izin jika ingin meminjam barang orang lain. Oh, jadi kita harus meminta izin jika ingin meminjam barang orang lain. Iya. Nah, Mustan, kalau begitu bagaimana cara Mustan untuk memperbaiki kesalahan Mustan tersebut? Minta maaf. Ya, meminta maaf. Setelah itu membawa krayon dan buku. membawa krayon dari rumah. Kalau supaya tidak buru-buru ke sekolahnya apa? Tidur cepat. Ya, bagus ya nak ya. Nah, sekarang Mustan sudah menemukan solusinya. Mustan sudah tahu bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kalau sudah
sudah memperbaikinya, kira-kira kapan Mustam ini akan memperbaiki kesalahan Mustam? Besok ya, bisa ya? Oke, Mustam, tos dulu. Oke, terima kasih Mustam. Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tahu. Dah. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas antara ibu dan kalian. Dan kalian itu lihat ya semuanya ya. Contohnya nih, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua misalnya mengerjakan piket. Nah, ya sesuai jadwal. Nah, jadi nanti ibu kasihkan ini semuanya. Kalian buat apa saja yang ingin kalian yakinkan di dalam kelas kalian. Bisa? Bisa ya? Iya, itu ibu suruh. Ibu minta kalian buat keyakinan kelas kalian. Satu orang satu kalimat saja. Ya? Satu. Yang di sini ya. Jangan yang ada tulisnya ya. Yang warna biru, Bu. Yang perempuan pink aja, Bu. Jangan yang cowok. Iya, jangan di situ ya. Nanti tuh ya. Jangan yang lancetnya ya. Yang biru nggak ada. Jauh aja ya, jauh. Jangan yang lengket ya, yang tidak lengket aja ya. Nih, tulis tempat yang tidak lengket. Ya. Nanti tulisnya tunggu dulu. Tulisan. Enggak tulisan. Beda-beda dong, namanya punya kalian masing-masing. Ada tuh. Ya, boleh. Yang sering mana? Ada kan? Ibu, payah lo nampain lengketnya yang mana? Datang tepat waktu. Yang kedua, berpakaian
Saya senang sekali. Saya senang. Saya sangat senang. Saya sangat senang sekali. Senang sekali. Penting sekali. Sangat penting. 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 Iya, penting. Agar kita bisa lebih baik lagi. Agar kita tertib.